Ketersediaan air bersih yang ada di Ibu Kota Nusantara menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional sangat minim. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya mengoptimalkan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, ketersediaan air bersih di IKN Nusantara sangat minim. Berdasarkan penelitian menggunakan pendekatan Artificial Neural Network, BRIN menemukan bahwa hanya sekitar 0,5% air yang tersedia secara langsung di permukaan. Sementara itu, sekitar 20% air tersimpan dalam vegetasi dan 79% lahan di kawasan IKN merupakan kawasan non-air atau lahan terbangun. Peneliti BRIN, Laras Tursilowati, menekankan bahwa kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena pemerintah berencana menjadikan IKN sebagai ibu kota pada 2028. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya adalah membangun hutan kota sebagai penyangga ekologi untuk menjaga keberlanjutan pasokan air. Penerapan konsep Sponge City memungkinkan kota menyerap dan menyimpan air hujan secara alami. Membangun embung untuk menampung air hujan dan menjaga cadangan air pada musim kemarau. Melakukan sistem digitalisasi distribusi air untuk mengatur penggunaan air yang lebih efisien dan melakukan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menghemat dan menjaga kualitas air. Mengutip laman CNBC Indonesia tertanggal 18 Oktober tahun 2025, tertulis bahwa kondisi geografis Kalimantan sebenarnya memiliki curah hujan yang cukup. Namun, air hujan banyak yang langsung hilang sebagai limpasan runoff karena minimnya vegetasi penyerap dan keterbatasan infrastruktur penampung air. Hal tersebut diungkapkan peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Laras Tursilowati. Selain itu, karakteristik tanah, keberadaan rawa dan gambut, serta tingginya tingkat pembangunan lahan non-hijau memperbesar risiko kelangkaan air. Air gambut misalnya, sulit dimanfaatkan langsung sebagai air bersih tanpa proses pengolahan khusus. Karena itu, Laras Tursilowati memberikan masukan agar pemerintah perlu mengadopsi konsep tata kelola kota yang ramah lingkungan. Salah satu langkah yang ia usulkan adalah pembangunan hutan kota di kawasan IKN. Hutan kota memiliki fungsi sebagai penyangga ekologi, penyerap air hujan, dan sekaligus meningkatkan kenyamanan termal. Saat ini kawasan masih terasa sangat gersang dan panas, demikian ujar Laras Tursilowati. Selain hutan kota, konsep Sponge City juga dinilai relevan. Model ini bertujuan menjadikan kota mampu menyerap dan menyimpan air hujan secara alami melalui infrastruktur hijau, taman, area resapan, serta pengelolaan lahan yang tidak seluruhnya tertutup aspal dan beton. Selain itu, pembangunan embung di berbagai titik juga mendesak. Embung berfungsi menampung air hujan sekaligus menjaga cadangan pada musim kemarau. Dalam jangka panjang, diperlukan pula sistem digitalisasi distribusi air agar penggunaannya lebih teratur dan efisien. Laras Tursilowati menekankan, upaya perbaikan ketersediaan air di IKN memerlukan kolaborasi lintas disiplin. Kajian hidrologi, konservasi lahan, serta pengelolaan infrastruktur air harus berjalan beriringan. Ini bukan sekadar isu teknis, tapi menyangkut biaya besar yang harus dihitung secara matang. Pembangunan ibu kota tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga ekologi, katanya.
Ia juga menambahkan, edukasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan. Hasil kajian BRIN ini belum sepenuhnya dikomunikasikan kepada otorita IKN. Namun, Laras Tursilowati berharap media dapat menjadi saluran agar hasil riset sampai ke pengambil kebijakan.